Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani dengan NPM 20.240 dari kelas E. Saya akan membacakan hasil resensi perdebatan Hart versus Fuller. Selamat menyaksikan. Yang pertama, bagaimana pendapat dari Prof. Hart? Bahwa pendapat Prof. Hart adalah tokoh utama aliran positivisme dari hukum Inggris. Bahwasannya, hukum dianggap sebagai fakta asosial, artinya hukum ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat yang sebenarnya. Menurut positivisme hukum Inggris, hukum adalah aturan yang secara universal ditaati dalam suatu masyarakat tetapi tidak menjadi peraturan undang-undang kecuali dibuat atau diakui oleh otoritas yang mapan. Hart adalah seorang utilitarian dalam pandangan filosofisnya. Ia melihat manfaat bagi masyarakat dalam pemisahan hukum dari jenis aturan lainnya, termasuk moral, agama, dan etika. Namun, tidak seperti pendahulunya Austin, ia menyadari bahwa hukum tidak dapat dihentikan secara eksklusif dengan perintah penguasa command. Menurut pendapat Hart, itu antara hukum dan moral tuh memiliki berkaitan serta saling bergantungan. Hart membahas 3 kritik umum yang biasanya dilontarkan oleh para ahli teori hukum alam kepada positivisme hukum. Yang pertama, pada dasarnya permasalahan yang biasanya ditunjukkan kepada para positivisme hukum yaitu bahwa teori Austin tentang hukum sebagai perintah sama sekali tidak memandai. Dengan kata lain, menurut John Austin, salah satu positivitas besar pertama dan murid dari filsuf utilitarian Jeremy Bentham mengajukan positivisme hukum dalam arti bahwa ia memberikan pengertian hukum yang sepenuhnya berdiri sendiri, serta ada beberapa pengertian mengemukakan bahwa hukum adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh penguasa dengan ancaman sanksi atau hukum yang pada umumnya masyarakat patuh. Sehingga melalui keempat konsep tersebut, hukum perintah jadilah konsep perintah, yaitu yang dikeluarkan dengan sifat yang berdaulat serta otoritas yang didukung oleh penegak hukum sendiri. Serta Hart menyarankan bahwa masalah yang kedua ditaklukkan oleh hukum kuadrat akan membuat kaum positisme ini tidak menyerah. Padahal ini sebenarnya adalah masalah yang mudah. Hart menawarkan semacam langkah menuju sifat sistem positif inklusif. Positivisme inklusif ini memperbolehkan masuknya sejumlah moralitas ke dalam sistem hukum, dan positivisme inklusif itu tidak memperbolehkan pertimbangan moral dalam sistem hukum. Profesor Hart adalah bersama Bentham dan Austin serta pandangan mereka tentang pembatasan konstitusional atas kekuasaan penguasa serta adanya legislatif tertinggi untuk mengeluarkan jenis-jenis hukum tertentu. Sebaliknya, bagi Austin, pembatasan hukum terhadap kekuasaan pembuat undang-undang tertinggi merupakan suatu hal yang tidak masuk akal dan mustahil. Selanjutnya, menurut Profesor Hart dengan tegas menolak teori perintah hukum yang menyatakan bahwa hukum hanyalah sebuah perintah yang didukung oleh kekuatan yang cukup untuk membuatnya efektif. Dia mengapati bahwa perintah semacam itu dapat diberikan oleh seorang pria dengan senjata yang disemuati, dan hukum pasti bukanlah situasi menembak yang dituliskan secara luas. Di sini tidak perlu dibahas lebih lanjut mengenai kekurangan teori komando, karena Profesor Hart telah mengungkapnya kelemahannya dengan lebih jelas dan ringkas daripada yang bisa saya lakukan. Kesimpulannya adalah bahwa fondasi sistem hukum bukanlah kekuasaan yang bersifat memaksa, melainkan aturan-aturan fundamental yang diterima yang menentukan prosedur pembuatan hukum yang esensial. Selanjutnya, hukum dapat dikatakan mewakili ketertiban secara sederhana. Ketertiban yang baik adalah hukum yang sesuai dengan tuntutan keadilan atau moralitas atau gagasan manusia tentang apa yang seharusnya. Faktanya, perdebatan Hart dan Fuller ini
dipublikasikan dalam tinjauan hukum Harvard pada tahun 1958. Perdebatan tersebut merupakan tanggapan mereka terhadap doktrin keadilan Redbridge mengenai pengadilan pasca Perang Dunia Kedua, khususnya dalam kasus The Church Impeachment (TGI). Dalam kasus tersebut, pengadilan Bamberg mengadili istrinya dari seorang tentara Nazi Jerman yang hukum oleh pemerintah Nazi karena menghina pemimpin tertinggi Nazi saat itu, Hitler. Tidak hanya istrinya dari tentara Nazi tersebut, hakim yang mengadili tentara Nazi tersebut juga diadili di pengadilan Bamberg. Istri tentara Nazi tersebut didakwa dengan tuduhan merampas kebebasan suaminya. Namun, kondisi tersebut berada di bawah persyaratan bahwa seseorang memilih untuk mematuhi hukum yang tidak manusiawi. Karena kewajiban hukum atau tidak mematuhi hukum itu akan mempunyai efek jera serta kewajiban moral. Berikut ini adalah pendapat Hart mengenai kasus TGI. Hart berpendapat bahwa dari sudut pandang positivisme ini ada dua pilihan di hadapan negara Jerman. Yang pertama membebaskannya atau menghukumnya di bawah undang-undang atau restoratif yang baru. Artinya Hart berpendapat bahwa dari sudut pandang positivis ini adanya keringanan untuk kepada terdakwa. Kemudian maksud Hart, jika pengadilan Jerman pasca Perang Dunia Kedua menghukum seorang terdakwa karena menganggap hukum Nazi tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip moral, maka pengadilan melanggar kesetiaan pada hukum. Usulan Hart sebagai perlawanan terhadap pembatalan melalui proses peradilan berupa hukum retrospektif. Hukum tersebut merupakan hukum yang berlaku surut untuk membatalkan hukum. Maka dengan tragedi Nazi yang tidak manusiawi demi menjaga kesetiaan pada konsep hukum. Tentu saja usulan Hart ini tidak lepas dari kritik ilmuwan hukum lainnya, terutama Lon Fuller. Yang kedua, bagaimana pendapat dari Frau Fuller? Bahwa Fuller menjawab dari buku Moralitas Hukum yang menegaskan kembali perlunya mempertahankan posisi hukum kodrat meskipun positivisme. Bahwa Fuller menyarankan kaum positivis hukum sedang melakukan moralisasi terhadap hakikat moralitas, padahal sebenarnya masukan moral ke dalam hukum kodrat. Sistem hukum sudah ada di kalangan positivis ketika kita menjadi upaya rekonsiliasi secara internal. Seluruh asas hukum dipandang sebagai suatu nilai kesetiaan terhadap sistem hukum. Kita hanya memutuskan apa yang seharusnya terjadi dalam kerangka hukum sistem, sehingga tidak ada seruan kepada apapun di luar sistem hukum yang lebih lengkap. Sebaliknya, mengatakan bahwa doktrin kesetiaan terhadap hukum yang membuat Anda ingin membuat hukum konsisten dan tidak berubah-ubah. Fuller membuat perbedaan antara moralitas eksternal dan moralitas internal, sehingga moralitas eksternal dapat dipahami dengan saran moral bahwa seseorang harus mengikuti hukum sehingga terjadi penggabungan antara legalitas dan moralitas, sehingga beberapa orang menyamakan apa itu hukum dengan apa yang diisyaratkan oleh moralitas. Tetapi jelas bahwa segala sesuatu yang bermoral tidak diatur, dan segala sesuatu yang tercantum dalam undang-undang tidak ada hubungannya dengan moralitas. Misalnya undang-undang mungkin dibuat hanya untuk keselamatan orang yang dipahami dalam istilah medis semata, bukan dalam istilah moral atau undang-undang yang mungkin diberlakukan hanya untuk menerapkan standar tertentu yang diperlukan untuk menjaga kualitas atau pertimbangan moral lainnya, sehingga tumpang tindih. Hukum dan moralitas sama sekali tidak jelas, sehingga kita berpikir bahwa ketika para ahli teori hukum alam berbicara tentang hubungan hukum dan moralitas itu semacam pengertian moralitas eksternal, maka dengan itu diperlukanlah hati nurani sehingga lebih percaya bahwa hati sebenarnya sadar akan moralitas internal ini yang merujuk sebagai keadilan dalam penyelenggaraan hukum, sehingga kaum positivis hukum juga memiliki rasa keprihatinan wajib tertentu tentang keadilan. Kadang-kadang ini disebut prinsip keadilan kodrat.
Sekarang, prinsip keadilan alamiah ini diterima oleh kaum positivis hukum dan Fuller berpendapat bahwa ini adalah pintu belakang backdoor entry moralitas ini ke dalam logika positivis hukum. Sekarang mari kita lihat masalah panura ini. Menurut Alan L. Fuller ini, hukum yang baik atau memenuhi 8 ketentuan. Yang pertama, hukum harus umum, aturan khusus untuk melarang atau memperbolehkan perilaku tertentu. Kedua, hukum harus dapat diakses oleh umum. Publisitas hukum memastikan warga negara tahu apa yang diisyaratkan oleh hukum. Ketiga, hukum harus prospektif. Hukum mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku di masa depan daripada melarang perilaku yang terjadi di masa lalu. Keempat, hukum harus jelas. Warga negara harus dapat mengidentifikasi apa yang dilarang oleh hukum, diperbolehkan atau dipersyaratkan. Kelima, hukum harus tidak kontradiktif atau saling bertentangan. Hukum yang satu tidak boleh melarang apa yang dibolehkan oleh hukum lain. Keenam, hukum tidak boleh memerintah yang tidak mungkin dilakukan. Ketujuh, hukum tidak boleh sering berubah. Kehendak yang dibuat hukum tentang warga negara harus relatif konsisten. Kedelapan, harus ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh hukum dan bagaimana pejabat menegakkan hukum tersebut. Kemudian, Hart dalam perdebatan dengan Fuller mengambil posisi positisme hukum, sedangkan Lon Fuller bersandar pada pengembangan pemikiran Redbird sebelumnya. Fuller yang memuat pemikiran hukumnya adalah The Morality of Law. Ronald Darwin adalah seorang filsuf hukum Amerika yang merupakan murid Fuller di Harvard Law School. Dia melanjutkan pemikiran hukum Fuller dan juga mengkritik teori hukum Hart. Teori moralitas hukum dari Fuller menyatakan bahwa hukum itu berdasarkan undang-undang dan moral tidak dapat dipisahkan akibat konsep hukum itu sendiri mengandung kualitas moral tertentu. Akibatnya, hukum hanya mungkin ada jika didasarkan pada moralitas masyarakat. Hukum memperoleh ketaatan masyarakat berdasarkan kandungan moral dan aturan-aturannya. Fuller menyebutnya sebagai moralitas eksternal. Fuller berpendapat bahwa hukum juga memiliki moralitas terinternal yang muncul dari sifatnya sebagai aktivitas manusia yang bertujuan. Maka dengan itu, moralitas internal pada prinsipnya bukan menyangkut isi hukum, tetapi menyangkut kualitas hukum yang harus dimiliki untuk menjadi hukum sama sekali. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu tentang perdebatan ini? Bahwa dalam perdebatan ini antara Hart dan Fuller, di mana positivisme hukum dan hukum alam mengambil peran dalam memandang hukum. Positivisme hukum ini dikemukakan oleh Hart, sedangkan hukum alam oleh Lon Fuller. Kedua pemikir ini dinobatkan sebagai pemikir yang produktif dan merupakan pantulan dari kedua filsafat. Hukum tersebut, meskipun mereka bukan orang yang pertama kali memperkenalkan pemahaman ini, sebenarnya positivisme hukum ini merupakan aliran yang bersifat jurisprudensi analitis. Artinya si filsafat ini mencoba memaknai arti penting apa itu hukum. Meskipun banyak pemikir yang beranggapan jurisprudensi analitis ini semakin kabur pemaknaannya, namun ada pemikir yang mampu menjelaskan sejauh mana filsafat ini kabur dengan tujuan asalnya. Filsafat jenis ini dikembangkan oleh pemikir hukum pada abad ke-18 dan 19, Jeremy Bentham dan John Austin, sedangkan hukum alam adalah jenis filsafat yang menitik beratkan pada hal kodrat manusia. Namun sebelumnya perlu dipahami dasar pemikiran dan konteks awal lahirnya perdebatan ama Hart dan Lon Fuller adalah mengenai penerapan hukum di masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Nazi Jerman memiliki sistem hukum tersendiri. Dianggap penerapannya sangat keji dan tidak manusiawi di kalangan negara-negara lain. Nazi menerapkan sistem dengan dasar fasisme dan nasionalisme, di mana hukum itu didasarkan pada semangat kebangsaan Arya dan nasionalisme fasis ala Nazi. Hart berpendapat bahwa tindakan ini, meskipun dianggap tidak manusiawi, adalah sah menurut hukum. Menurut Hart, hukum itu sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hukum itu sendiri. Mempertahankan aspek lain selain hukum itu tidak hanya dapat menjadi masalah buruk secara intelektual,
tetapi juga dapat mendorong individu atau masyarakat untuk mempertahankannya atau bahkan menolak untuk mematuhi sebuah hukum. Hart melihat bahwasannya moralitas yang dianggap sebagai hukum akan memiliki nilai yang berbeda di antara pemimpin pemerintah yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam penegakan hukum. Hukum haruslah sesuai fakta hukum, sedangkan moralitas hanya sebagai norma yang hanya diakui di kalangan masyarakat dan bukan bagian dari penegakan hukum karena tidak tertulis dan kodifikasi sebagai aturan menjadi sebuah undang-undang. Butler menekankan pada pentingnya keberadaan sistem hukum yang memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan mengacu pada aturan, sehingga kemanusiaan bisa terjalin, baik yang berujung pada padunya antara hukum dan moralitas yang digunakan dengan cara benar dan sah. Hukum yang dimaksud Butler adalah hukum publik yang jelas dan tidak kontradiktif, prospektif, dan diandalkan, bukan untuk memenuhi dan diterapkan sebagai hukum yang seharusnya dijalankan. Karena pada kenyataannya, argumen Butler ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum najis secara sepihak dan dikatakan sebagai hukum yang ilegal. Maka dengan itu, argumen ini yang dia bangun Butler berdasarkan penggunaan secara luas atas undang-undang tindakan yang tidak bermoral, termasuk pembunuhan massal yang sah. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu tentang keterkaitan hukum dan moralitas? Hukum merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan ketertiban di dalam masyarakat. Konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggannya guna membangun ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Manusia semasa hidupnya tentu akan mengalami perubahan atau perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau secara emosional yang berhubungan dengan aspek psikologis. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri atau yang berasal dari lingkungan individu tersebut. Alasan itulah yang akan menentukan proses dari diri lingkungan individu tersebut, sehingga akan mengarahkan proses manusia mengarah pada hal-hal yang bersifat positif atau sebaliknya, mengarah pada perubahan yang bersifat negatif. Seperti yang dilakukan oleh Hart bahwa hubungan hukum dan moralitas agar keduanya dipisahkan, pemisahan ini menurut diperlukan agar kritik moral terhadap hukum dikemungkinan untuk menghindari konservatisme serta anarkisme. Hal ini dikarenakan walaupun hukum dan moralitas memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwa timbulnya kemungkinan ada yang benturan antara dua aspek tersebut di dalam masyarakat. Bahwa keterkaitan hukum dan moralitas dalam pandangan ini selain ditunjukkan untuk mengoreksi konsep hukum Austin, juga ditujukan untuk mengkritik teori hukum kodrat yang menganggap adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas. Hart mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan yaitu keadilan administratif, dan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas berhubungan secara mutlak. Keadilan administratif yang dimaksud di sini tidak lain keadilan dalam penerapan hukum. Penerapan hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada karakteristik yang disebut adalah hukum. Hukum tentang pembunuhan misalnya menyebutkan bahwa seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum 15 tahun. Maka dari ketentuan ini kita akan tahu mana karakteristik yang relevan dan tidak relevan untuk menghukum pelaku pembunuhan. Misal warna kulit dan jenis rambut pelaku tidak relevan, sementara keputusan atau niat orang tersebut relevan. Jika dalam memutuskan kasus tertentu karakteristik yang disebutkan dalam hukum itu diabaikan, maka penerapan hukuman dianggap tidak adil. Keadilan dalam penerapan hukum ini menurut Hart memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum. Akibatnya, hukum yang tidak bermoral masih memiliki validitas dan otoritas, seperti hanya keyakinan Radbruch terhadap proposisi bahwa penerimaan pandangan positivis di Jerman pra-Nazi membuat ia menuju ke diktoran menjadi lebih mulus.
kata Fuller. Hal ini disebabkan perspektif positivisme hukum yang menempatkan hakim sebagai jurisprudensi mekanik atau corong hukum dengan asumsi memverifikasi kasus-kasus hukum yang didasarkan undang-undang, berbeda dengan realisme hukum di mana hakim dapat dengan bebas menafsirkan dan menemukan hukum sesuai dengan moralitas masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus TGI. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan filosofis tertentu memiliki peran dan implikasi dalam mempengaruhi praktik hukum. Bagi positivis hukum, tokoh sentralnya ada di lembaga legislatif. Namun, pada aliran hukum alam, realismenya hukum tokoh sentralnya pada penafsiran hukum yudikatif. Sama halnya dengan disebutkan sebelumnya, penelitian hukum ini saat ini didominasi oleh penelitian hukum by law. Artinya, peneliti hukum melakukan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus tertentu, serta tugas penegak hukum dalam pandangan positivisme hukum selayaknya penelitian dilandasi oleh asumsi-asumsi filosofis dan teori yang tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian. Maka, perdebatan hal Fuller tetap menjadi pembahasan penting berpengaruh dalam bidang jurisprudensi. Meskipun tidak ada konsensus yang jelas mengenai isu-isu ini, perdebatan ini telah membantu membentuk pemahaman kita tentang hubungan antara hukum dan moral dan peran sistem hukum dalam mendorong keadilan dan supremasi hukum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.